Orang tua masih ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Dua-duanya nggak ada? Dua-duanya nggak ada. Waktu itu bisa terpengaruh sama siapa? Saya murtad resmi baptis itu pas awal masuk SMA. Saya dapat salah satu pendeta yang membuat saya tidak ada. Tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Oh apa? Salah satu ayat Bible itu apa? Aktif nggak ke gereja? Aktif. Aktif ya? Aktif. Apa yang ditemukan selama ini di gereja? Paman saya tuh suka kesurupan, terus katanya ibu saya suka datang ke rumah, terus ibu saya suka nggak tahu sih di gang kampung saya tuh suara dengar tangisan gitu, tangisan ibu saya gitu, katanya tolong kembalikan anak saya gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla 2005. 2005 ya? Oh kalau asli mana? Tangerang. Tangerang. Emang lahir Tangerang ya? Lahir di Tangerang. Oh kalau sukunya apa? Suku Betawi Sunda. Oh Betawi Sunda, Masya Allah. Orang tua masih ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Dua-duanya nggak ada? Dua-duanya nggak ada. Oh Masya Allah. Ini awalnya mengenal tentang Islam gimana ceritanya Mbak? Sebenarnya tuh udah Islam dari lahir. Oh, Islam dari lahir. Udah Islam dari lahir. Cuma pas mama meninggal itu iman menyusut gitu. Dari awal tuh memang udah didasarkan dan diajarkan sebagai seorang muslim. Terus? Tapi waktu itu iman menyusut dan almarhumah ibu saya itu mengajarkan. Itu tahun berapa? Tahun 2021. Oh 2021. Ya. Terus mama saya itu mengajarkan semua agama didasarkan muslim, tapi beliau juga mengajarkan semua agama yang dimana tuh universal. Tapi beliau sendiri tidak pernah memaksakan anaknya untuk memeluk agama yang apa yang dia peluk gitu. Lalu waktu itu bisa terpengaruh sama siapa? Waktu itu terpengaruh mungkin karena hilangnya iman, terus juga faktor-faktor yang memang sosial media, terus yang emang mungkin waktu itu menyusutnya karena sama feel-nya sama apa yang saya rasain gitu. Kala itu usia berapa? Waktu itu usia dari 14-15 tuh saya lagi penasaran-penasarannya. Oh gitu. Ya. Jadi akhirnya yang mengajak betul untuk dulu apa diajak ke Kristen apa? Protestan. Protestan sama? Nggak sama sih, malah saya yang mengajukan Mencari. diri ya, saya yang mencari baptis mana? ke gereja terdekat di Jakarta. Oh gereja terdekat Jakarta. Oh di tepatnya di mana? Di mana? Ada salah satu gereja yang namanya tuh gereja Siap. Terus selama menjalankan ritual itu gimana Mbak? Ada yang kosong di dadanya? Oke. Siap. Kosong sih enggak ya, mungkin saya juga waktu itu marah dan saya pikir saya akan mencuri attention keluarga saya yang tidak se-attention dulu gitu. Jadi gitu. waktu mama meninggal, terus kayak karena saya cuma dekat sama almarhumah mama saya, terus saya juga kayak mencari sosok itu gitu di orang lain ataupun di keluarga sendiri sebagai pengganti. Menurut saya tuh second choice gitu Pak. Oh sekalian. Oke. Siap. Ini Mbak Oktavian ini Saudaraku. dilahirkan Islam, tapi dia murtad di usia 14 tahunan. Ya. Terus selama dia murtad ada yang kosong. Adakah antum mungkin bisa memberikan petuah? Kenapa selama ini? Bukan petuah lah ya. Santai. Nah Mbak, terus setelah setelah sekarang masuk kuliah, lalu 14 berarti usia SMP ya? Iya, SMP. SMP, murtadnya? Saya murtad resmi baptis itu pas awal masuk SMA. Oh awal masuk SMA. Iya. Lalu aktif nggak ke gereja? Aktif. Aktif ya? Aktif. Apa yang ditemukan selama ini di gereja? Saya mungkin melampiaskan semua amarah, dendam dan kesal saya ke keluarga saya itu melalui ibadah di sana gitu. Terus akhirnya lama-lama kok nggak ada interaksi dari keluarga saya gitu. Mungkin ada beberapa yang ngerangkul, tapi dengan cara itu saya
apa ya, dia mau ngerangkul saya, tapi tidak nyangkut di cara saya gitu, Oh, gitu. di sisi saya gitu, kayaknya kurang masuk gitu. Dan waktu itu pun saya pikir saya mau kembali lagi, tapi dengan syarat saya tidak mau hanya karena saya kembali ke Muslim karena Anda gitu. Oh. Saya mau kembali ke Muslim tuh atas dasar diri saya sendiri gitu. Oh gitu. Terus sekarang kuliah, Mbak kuliah? Sedang kuliah? Kuliah di mana? Ya, Ambil jurusan apa? Mbak? matematika. Matematika ya. Oh, baru masuk Baru masuk. semester 1-nya? Ya. Ya, ya, ya. Terus ada cerita-cerita lagi ketika aktif di gereja, ada nggak sambutan dari teman-teman di gereja itu tentang Kalau sambutan iya, tapi karena saya juga orang yang nggak terlalu gimana ya, tidak terlalu benar-benar mendalamkan yang memang seperti ya, saya mendalamkan Alkitabnya, Bible-nya, tapi saya tidak yang memang terlalu aktif untuk berinteraksi sama teman-teman di sana. Di berkawan banyak dengan orang Kristen atau dengan orang Islamnya berapa Di persentase? fakultas saya sebenarnya ada, bahkan hampir semua Muslim. Terus Di situ juga saya kebetulan itu saya penerima beasiswa, salah satu beasiswa Mbak, Iya, beasiswa saya- Merdeka. dari beasiswa dari salah satunya masjid di dekat rumah saya gitu, yang membesarkan saya. Terus sampai sekarang itu, terus tiba-tiba juga ada rezeki gitu di itu yang ngebuat saya masuk ke sana. Dibilang sempet juga sih udah mau berhenti di universitas itu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tempat saya yang dibesarkan di masjid itu membantu saya dengan tiba-tiba pagi-pagi ke rumah nanyain kabar saya. Jadi waktu saya juga sempat rusak handphone saya, terus disamperin untuk meminta sebuah data atau proposal yang mengajukan kalau saya itu akan dibiayai. Lalu dibantu. masjid itu tahu nggak Mbak kalau udah Kristen? Waktu itu tahu saya sih dia tahu gitu kan, tapi dia bilang kalau dia bilang di saya pun gitu, saya percaya gitu, kamu bakal kembali lagi ke Islam. kita itu. Kalau kamu bisa doa, kita juga bisa lebih dari itu. Baik. Masya Allah. Terus nasihat ada nggak? Nasihat dari teman-teman atau yang bikin bahwa saya harus kembali ke Islam? Apa yang menjadi kuatnya di dada Mbak? Ada. Apa? Karena saya anak tunggal, terus ada sepupu saya. Sepupu saya itu dia hijrah, kebetulan dia bercadar gitu. Saya penasaran gitu kan. Hijrah dari tidak mengenal Islam. Iya. Dia tapi Muslim. aslinya Muslim, tapi tadinya belum pakai jilbab segala macam. Belum. Ya. Sekarang hijrah, oke. Iya. Terus dia suka ikut pengajian. Terus sampai di mana saya ikut pengajian Ustazah Mama Dede. Saya dengar pencerahannya beberapa gitu. Terus ada juga hal pertanyaan yang menyangkut hal ini, hal keimanan saya. Saya ikutin terus. Saya juga memperbandingkan apa yang saya yakini dengan apa yang saya penasaran waktu itu, apa saya mau kembali atau enggak. Terus sampai di mana keluarga saya ini itu selalu dapat diterpa gitu, dapat hal-hal yang tidak masuk akal ketika saya mengikut. Contoh? Paman saya tuh suka kesurupan, terus katanya ibu saya suka datang ke rumah, terus ibu saya suka nggak tahu sih, di gang kampung saya itu suara dengar tangisan gitu, tangisan ibu saya gitu, katanya tolong kembalikan anak saya gitu. Gitu. Kok semula gitu. Tadinya saya nggak mempercayai hal itu, mungkin saya pikir Berarti tidak masuk akal. sudah 4 tahun dong murtad ya? Iya. Dari mulai kelas 1 SMP. Terus selama ini ke gereja, ada nggak sih keinginan hati yang bahwa ini agama ini saya kosong atau malah keimanan makin meningkat, Mbak? Ada nggak di hati sendiri? Di hati sendiri awal-awal tuh benar-benar meningkat gitu. Awal-awal? Iya, meningkat. Tapi lama-lama
lama-lama saya dapat salah satu pendeta yang membuat saya tidak Tidak masuk akal. tidak masuk akal. Oh apa? Salah satu ayat Bible itu apa? Aduh saya kurang tahu. Saya tidak menyalahkan oknum atau Betul, agamanya. betul. Saya cuma menyalahkan sifat dianya gitu. Oh. Sifat dia yang memang salah gitu. Bahkan kalau misalnya mau dibandingkan mau di agama apapun ini sudah jelas salah gitu. Akhirnya saya Secara membandingkan logika ya? secara logika saya sebagai manusia Apalagi membandingkan. kalau sudah berhadapan dengan Bible ya tentang ketuhanan Ustaz ya. Oh, dalam hal ini siapa namanya Dek? Octaviani. Octavian. Panggil Okta. Iya boleh. Okta dalam posisi yang tidak perlu kita bahas. Dengan segala rasa hormat dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ibunya Okta. Bukan, ini kita, ayah kita. Salah satu tim Salah satu tim. yang mobil dibawa ke Manado. Allahu Akbar. Barakallah. Syukran katsiran jazakallah. Allah yang membalas semua kebaikan dengan keberkahan. Okta Okta ini tidak pernah murtad kalau dengar ceritanya cara ngomongnya. Oh iya, nggak pernah murtad. Nah, untungnya Okta tidak tahu saya. Saya bersyukur sama Allah. Supaya Tanyakan. Hah? Tahu sekian nama nggak? Tahu Ustaz kan nama? Enggak. Enggak tahu. Nah, Ustaz Ini kan jalan nama? Allah supaya apa? Supaya saya lebih lugas lagi ngomong. Kalau dia tidak tahu saya, dia kan mungkin ada satu dua hal yang dia pakai sekat. Iya. Itu rahasia Allah. Saya bersyukur ada orang yang tidak kenal saya. Supaya lebih lugas. Kalau enggak dia pakai sekat. Udah tahu ini kayak nama. Dia sekat. Alhamdulillah waktu kita dipertemukan hari ini begini. Kalau buat saya Ustaz, Iya, siap. Satipung dan semua para ustaz, contoh muslimin atau muslimah yang keberadaannya sama kayak Okta. Pada usia 14 tahun dia mengaku murtad. Lalu seperjalanan waktu dia kembali lagi. Iya. Lalu orang bilang, oh dia udah pernah murtad lalu kembali lagi. Enggak. Orang seperti ini nggak murtad. Serius. Kamu Okto, adik Octaviani, Okto, kamu udah dibaptis? Sudah. Selam atau percik? Selam. Di mana? Gereja apa? Gereja Iya, enggak maksudnya gereja apa? gereja Baptis Islam. ya. Islam. Naik. Kamu bahasa roh nggak? Enggak. Selesai. Selesai. Karena pada waktu itu mungkin dia masih labil, Ustaz. Oh, labil. Wajar. Berapa tahun berarti kamu jadi Kristen? Menurut kamu ya, bukan menurut kita. Menurut kamu. 3. 3 tahun. Kamu pernah dengar cerita Lukas 15 anak terhilang? Pernah. Pernah. Yang anak itu bawa harta bapaknya, dia pergi. Terus pulangan dia nggak punya makanan, dia makan di kandang babi. Pernah dengar ceritanya? Oh yang itu belum. Belum. Baik. Belum. Ini belum. Kamu ikut katekisasi nggak? Pernah dengar nggak katanya? Enggak. Kamu pernah gini, namanya kalau di itu katekisasi persiapan untuk. Tapi kalau perjamuan ikut dong. Kalau setiap minggu ada perjamuan. Mulai. Yang manggur. Kamu dikasih tahu nggak? Dasar-dasar itu namanya dasar katekisasi untuk perjamuan kudus. Enggak banget. Ada lagi? Enggak. Dia belum tahu. Belum tahu ya? Belum. Hakikatnya kosong. Hakikatnya bukan kosong. Hakikatnya dia mungkin Sedang enggak. pada saat itu galau dan tidak menerima tidak merasakan nyaman Islam. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Keluarganya mungkin. Faktornya. Iya. Itulah sebabnya saya bilang Al-Quran itu precisely atau tepatnya minta ampun. Kenapa? 1400 tahun yang lalu Al-Quran udah cerita
Setiap manusia yang lahir di bumi ini Islam. Setiap manusia, nggak peduli orang apa, nggak peduli di situ lingkungannya apa, nggak peduli Rasulullah. Setiap yang lahir itu Islam. Yang membuat mereka Kristen, Yahudi, Nasaro, penyembah Majusi, penyembah api, nggak peduli apapun, itu orang tua dan lingkungan. Beliau punya pacar. Iya. Pacar di Sangihe, anak pendeta kan? Sangihe Anak pendeta, Benar, tapi anak Iya. pendeta tadi itu tertarik masuk Islam juga. Iya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin cowoknya yang seharusnya Kristen menarik dia dan menguatkan dia di dalam Kristus, justru dia yang tertarik kepada Islam. Islamnya Okto. Karena apa? Karena Okto sebetulnya belum murtad. Masalah Jadi dengan ringan, gini ya, Ustazi, murtad atau tidak kekristenan, ini Ustazi, saya mau kasih tahu. Ini bukan masalah people Ucapan. talking, ucapan, pronunciation, bukan ucapan, bukan. Ini kita main di alam roh, Ustazi. Alam yang nggak kelihatan ini. Ini bukan masalah kertasnya Okto tanda tangan nanti saya, enggak. Bukan masalah Okto, ini saya berani ngomong. Seseorang yang ngaku aku pernah murtad lalu balik lagi, itu dia sedang bermain di alam roh, dimensi lain. Kita dimensi 3 ini. Islam secara tidak sadar membawa manusia pengikutnya untuk merambah masuk ke dunia dimensi lain. Ustaz, selama ini orang nggak sadar. Contoh, wudhu, air itu. Kalau di orang-orang yang ilmu paganisme, ilmu majusi, ilmu magis, itu antara hubungan dengan alam ini dengan alam lain, dia melewatinya dengan air. Contoh, dia taruh baskom, dia rendam air menjadi media. Orang Islam sehari 5 kali mundar-mandir ke alam goib. Cuma orang Islam nggak sadar, apalagi Islam yang dari lahir. Kekuatan yang Okto pegang dari kecil sampai dia umur 14 tahun, sebelum Kristen kamu sholat gak? Sholat. Kamu wudhu gak? Melindungi dia dari kemurtadan, Ustaz. Beda sama murtadin yang lain. Ada orang yang murtad terus saya bilang, Ustaz benar murtad dia, benar. Tapi kalau Okto saya rasanya lain, dari gaya ngomongnya beda dia. Ini anak ini Ustaz, kita mengucapkan syukur kepada Allah sekarang. Kita besarkan nama Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa? Anak ini tadinya mau diculik, melalui lorong dimensi yang lain untuk sampai ke pemurtadan. Gagal. Nih anak ini nih. Ini nih anak ini nih. Jadi Ustaz Ki kok aneh-aneh? Iya, karena macam-macam orang yang musyahadat itu macam-macam dasarnya. Kamu tahu nggak sih? Kamu nggak sadar bahwa kamu tuh dicintai Allah, toh. Allah kasih, Islam tuh kasih fur tuh apa? Dikasih fur tuh apa? Iya, dikasih. Kalau kita main catur tuh, antum anak kasih fur apa ya, kasih anggap menang duluan lah. Iya, dikasih fur dulu, udah lu jalan duluan lah, lari duluan gitu kan. Tapi akhirnya apa? Dengan begitu mudahnya kamu pulang kembali kepada Islam. Nggak perlu debat, nggak perlu buka-buka Bible, nggak perlu ngomong sama pendetamu, walaupun kamu katanya pernah punya akar pahit sama pendeta, itu nggak jadi masalah. Bukan sama Bible-nya kan, sama sikap itu pendeta kan, nggak ada hubungannya. Kamu itu belum murtad, adikku. Kamu itu dicoba untuk direngkuh oleh iblis, dibawa ke dimensi yang lain, tapi wudhumu selama 14 tahun melindungi engkau. Itu wudhunya, Okto, jangan salah. Kita nggak pernah sadar, kita sedang bermain dengan dimensi yang lain. Orang Islam dari lahir itu wudhu asal-asalan. Kita mualaf itu kita hargai wudhu, Ustaz. Kenapa?
Karena kita diajar di agama yang dulu bahwa wudhu adalah media atau alat untuk kita transfer ke dimensi yang lain. Satu hari 5 kali sholat setelah wudhu itu kita ada dimensi yang lain. Dimensinya siapa? Dimensi Allah. Orang muslim kadang-kadang yang so tahu apa kayak nama itu mualaf, gua dari lahir, gua LC ini dari Kairo. Tapi esensi wudhu aja dia nggak tahu. Dia cuma pikir bagaimana gue bisa masuk TV, bagaimana gue bisa terkenal di republik ini. Sementara kita mualaf untuk dapat esensi wudhu aja, kita berdarah-darah Ustaz. Dibuang dari keluarga, digebukin, difitnah sampai detik ini. Ustaz Ibu punya Ayah Sofia channel itu, isinya cuma maki-maki kayak nama aja. Hanya karena wudhu, hanya karena wudhu. Maka itu Rasulullah bilang 1400 tahun yang lalu, jaga wudhu, jaga wudhu. Karena wudhu menyelamatkan orang. Nih contohnya, bukti nyata non Okto, kamu dipakai Allah untuk jadi contoh buat semuanya, termasuk saya kayak nama, bahwa ada orang yang sejak lahir dilindungi oleh Islamnya Allah. Namanya wudhu. Nah, kau tidak perlu tahu tentang Bible, kau tidak perlu tahu tentang apa itu sejarah kekristenan, nggak perlu tahu kok. Lu nggak perlu gua. Kamu tidak perlu kayak nama duduk di sini. Kenapa? Enteng aja dia, aku kembali, aku syahadat. Allah bukakan jalan. Ustadz Ipung, Ustadz Rizal, para ustadz dan tuan guru terima. Nggak ada beban kan? See, you can see this clearly things. Apa itu? Asik aja dia. Kalau orang yang benar-benar murtad Ustaz, Mukanya susah ya. Mukanya hitam, jadi gelap. Kalau ngomongin tentang agamanya yang dia murtad itu susah jadi hitam, cepat marah, cepat tersinggung, Betul. melawan. Nanti dia anak asik-asik aja dari tadi. Kata anak sekarang santuy, woles. Anak dia, dan dia dibiayai oleh masjid. Ayolah. Ini murtad bukan? Ngapain orang masjid datang ke rumah dia nanya data? Orang masjid udah tahu dia murtad, udah tahu dia ke gereja. Nggak mungkin. Maksudnya dekat nggak? Dekat. Nggak mungkin nggak tahu lu ke gereja, nggak mungkin. Pasti tahu. Tapi kenapa dengan begitu ringannya langkah kaki orang masjid diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, ke rumah dia nanya, "Toh, gue kayaknya punya feeling deh, lo bakalan balik lagi ke Islam." Kenapa itu? Yang meringankan orang itu ngomong gitu apa? Karena Allah mau kasih tahu dia belum murtad. Cuma gaya-gayaan doang, lu tuh dicelup-celup kayak teh itu. Berapa kali itu dicelup? Sekali doang sih, tapi ada yang 2 kali 3 kali ada. Oh, iya. Kalau yang lawan, yang ngamuk ada kan, yang ngamuk ya. Iya, itu gereja. Ya apapun lah, tapi ada yang ngamuk. Ngamuk, kayak kesurupan iya ngamuk. Pendetanya ada yang dijambak ada, dicakar, ditonjok ada ya. Ada. Jangan bilang gak ada, kenapa? Saya pernah ngalamin. Mantan pendeta. Saya pernah ditonjok sama orang yang Yang dicelupin. dia melawan. Saya kaget. Seharusnya yang namanya baptisan itu kudus. Tidak ada setan yang berani masuk. Seharusnya. Tapi kenapa setiap kali kejadian baptis ada yang ngamuk? Nah, berarti kan ada yang masalah dengan kekudusan kan? Iya enggak? Kekudusan. Saya pakai nama di atas segala nama. Nama Yesus, oh ale-ale, betul nggak? Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Masuk setan. Bukan saya menghina, bukan. Tapi itu kejadiannya. Nah, kamu tidak mengalami itu. Nggak pernah gitu didoakan tumbang, ngamuk-ngamuk, kelepek keluar busa. Belum. Dia minum anggur itu cuman hanya mengikuti karena gua sekarang Kristen, maka di Kristen
Wajib. Ada namanya itu yang Minum gue dulu. ikut, iya. Oh, iya. Tanpa punya dasar Oh. iman, roti dan anggur, Hmm. karena dia tidak ikut katekisasi. Hmm. Enteng hidupnya nih anak. Allah sayang kamu. Allah sayang kamu. Sekali lagi nih, Allah sayang kamu, Okto. Jangan buang-buang cintanya Allah padamu. Jadilah Islam yang kafah insya Allah sekarang. Mulai hari ini, insya Allah. Mulai hari ini. Jangan main-main lagi. Kenapa? Allah tunjukin nih buat kita semua. Kamu disayang Allah. Dosamu semasa kamu murtad diampuni hari ini. Insya Allah. Jangan kecewakan Rasulullahmu. Karena dia yang bersyafaat kepada Allah. Kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Kita di dimensi sekarang. Kita nggak tahu dimensinya Rasulullah. Setiap umatnya dia. Maka itu Rasulullah bilang, bahkan ditarikan nafas terakhir, ummati, ummati, kamu termasuk, nak. 1400 tahun itu bukan halangan. Kamu itu disayang Rasulullah, tahu. Saat ini kamu balas dia. Katakan kamu juga cinta dia. Jangan kecewakan Rasulullah lagi. Jangan kecewakan Islam. Kenapa? Gak dipakai main. Santuy aja lah, Wallace, ntar juga gue balik. Masih bagus kamu tidak turun di Bahasoro. Karena Bahasoro berat kita. Berat kita berat kita. Saya sama Ustaz Ipung sudah ngomong sama orang yang Bahasoro. Kayaknya nggak masuk Ustaz sih. Ya apa aja lah. Oh iya. Om Yakob. Betul. Pengalaman. Ini Ambon juga? Saya bukan Ambon, saya. Kalau ketemu sesama baon saya nggak ngaku. Soalnya udah ketahuan hitam. Okto, kita syahadat ya. Ya. Bukan untuk mengulang Islam tidak, Tapi untuk memantapkan. untuk kasih tahu ke orang, Dan untuk kafahnya ke depan. untuk kafah. Ya. Okto, dengar kayak nama baik-baik ya. Dengar ini. Saya ngomong sama kamu cuma satu kali. Jangan kecewakan cintanya Allah. Allah cinta sama kamu. Dia menjaga kamu, memelihara kamu. Apa balasanmu buat dia? Sampaikan Islammu dengan tidak malu-malu, walaupun hanya satu ayat, kepada orang yang belum mengenal rahmatan lil. Insya Allah Allah pilih kamu jadi ustazah. Amin. Insya Allah Allah pilih kamu jadi hafiz. Datangin Ustaz Rizal, datangin ustazah-ustazah. Aku menuntut dari ustaz dan ustazah apa? Ajari aku Tentang Islam yang benar. tentang Islam, tentang hadis, tentang Al-Quran. Ajari aku bahasa Arab. Itu tanggung jawab antum. Itu. Datangin Ustaz, Tat, ajarin gua Quran. Ustaz Aziz. Ajarin gua Quran, Tat. Itu tanggung jawab antum, Tat. Gitu. Itu gambaran cintamu kepada Allah. Karena ilmu yang Ustaz punya itu juga diberikan Allah. Ada bagianmu di dalamnya, ilmunya dia. Untuk beliau sampaikan kepada antum, Okto, Allah titipkan ilmu itu kepada beliau supaya jadi guru antum. Kita bisa ucapkan syahadat sekarang? Ya. Boleh ya. Baik. Insya Allah. Okto, Ustaz Rizal yang terhormat, Tuan Guru, Ustaz ini apa? Pak Ustaz kayaknya. Antum kayaknya biar yang bersahadat. oh ya silakan. Ustaz kayak aja langsung. Oh baik. Ustaz Biar- kayak aja dan insya Allah kita saksiin. Oh. Jangan grogi gitu, biasa aja. Ustaz itu. Saya di. Biar seumur hidup insya Allah Iya. kita dapat Ayo. ini. Ayo. Amal jariah bareng-bareng Pak Ustaz. Ya. Kan kita nggak tahu umur. Ini aja, maksudnya nunjuk aja syahadat. Ayo ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Allahumma sholli wa sallim. Oktaviani ya? Ya. Nah, ini ya. Satu pesan anggap orang tua ya. Orang tua Islam nggak bisa buat main-main ya. Sekali lagi kembali ke Islam, kita Istiqomah. istiqomah. Dan insya Allah besok kita bareng-bareng di akhirat. Iya. Insya Allah. Mari kita untuk syahadat ikutin
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa hanya yang disembah hanya Allah, bahwa hanya yang disembah yang berhak disembah hanya Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Bahwa- Allah, utusan Allah. bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. 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 Salam dulu, ucapin salam dulu. Selamat ya. Selamat. Mudah-mudahan istiqomah ya. Dan insya Allah Nak Oktaviani boleh ke kita, ke rumah kita. Nanti bisa kita ngaji bareng. Insya Allah. Jadi jaga terus untuk Islam, jangan disia-siakan ya. Ya. Terima kasih. Dokter, hari ini kamu jadi manusia baru. Dosamu diampuni Allah. Ya, kamu bagaikan bayi yang baru lahir lagi nak. Ya, bersyukur sama Allah. Kedua orang tua ini mungkin tidaklah kebetulan Allah pilih untuk kamu ya. Ya, coba bayangkan betapa baiknya Allah. Nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan Allah. Fabi ana Irot bikin. itu masih bisa. Masya Allah. Bisa. Masih ucap ini. Allah, cintai Islam, cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai orang-orang yang telah menuntut kau kembali. Barakallah. Jadi saksi Islam. Barakallah ya. Allah. Baik, teman-teman yang berbahagia, doanya sekalian aja nanti Pak Ipong Pak berdoa sekarang. Nanti aja. Atau nanti aja sekalian semua ya. Sekarang. Ustaz Kay, berdoa lagi. Boleh sakit. Ustaz Kay. Enggak, satu kali. Satu aja sekalian. Ustaz Satu Kay. kali aja. Salah. Enggak masuk gas.